Atin, wabil khusus di senior saya, guru saya Ustaz Ahmad Pranggon, juga para asatidz yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada semua yang ada di sini, serta para tokoh masyarakat sesepuh, baik yang dituakan ataupun yang tua beneran. Ada orang masih muda Pak, tapi dituain ada. Dan ada orang yang nggak boleh dituain, yang udah tua, jadi nggak boleh dituain lagi, tua. Dua-duanya mudah-mudahan selalu dalam menjaga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita semua yang hadir malam ini mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat, baik sehat fisiknya maupun sehat kantongnya insya Allah. Karena kayaknya sudah sehat sih ya, pada turun ke hari ya, udah aman. Karena kalau fisik yang sehat, kantong sakit lama-lama ikut sakit juga itu. Ya mudah-mudahan dua-duanya sehat insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta meriwayatkan kepada kita, Imam Ahmad dulu bilang as-sahhul kitab ba'da kitabillah Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta itu kitab yang paling sahih setelah Al-Quran dulu, sebelum muncul Sahih Bukhari. Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta'nya meriwayatkan kepada kita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uriya a'mar nas qablahu aw masyaallah bidzalik. Kata beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah diperlihatkan umur umat-umat terdahulu. Mereka itu postur tubuhnya tinggi besar, umurnya panjang-panjang. Nabi Adam alaihissalam, kata Rasulullah, tinggi postur tubuhnya situna dira'an, 60 hasta. Berapa meter itu Ustaz? 60 hasta itu satu hastanya setengah meter kurang lebih. Berarti kalau 60 hasta kurang lebih 30 meter Nabi Adam alaihissalam. Lama-lama menyusut sampailah Nabi Hud alaihissalam, kaumnya kaum 'Ad. Kata Allah, wa zadakum fil khalqi basta. Allah menambahkan kepada kalian atau melebihkan kepada kalian postur tubuh yang tinggi besar. Maka dalam surat Al-Fajr itu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin irama dhatil imad. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Tuhanmu memperlakukan kaum 'Ad penduduk Iram yang punya tiang pancang rumahnya tinggi-tinggi. Kenapa tinggi-tinggi? Karena kata Imam Qatadah, postur tubuh mereka tinggi besar. Berapa tingginya? Isna asyara jira'an, 12 hasta. Berarti kurang lebih 6 meter. Bagaimana 6 meter? 6 meter. Lama-lama menyusut sampai Nabi Musa. Salah satu riwayat mengatakan Nabi Musa itu sittu jira'an, 6 hasta, berarti kurang lebih 3 meter. Terus menyusut sampailah ke kita. Semampai semeter pun sampailah, sampai 1,5, 1,6, 1,7 ya. Kita ini keturunan Nabi Adam bukan? Iya. Kok bisa dari 30 meter tiba-tiba jadinya 1,5, 1,7, 1,6? Kenapa bisa begitu? Ya memang Allah yang bilang, kata Allah, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Surat apa itu Bapak Ibu? Sebagian yang langsung mantap jawab, sebagian lagi kayak sering ketemu itu ayat itu Ustaz. Enggak asing, familiar. Surat Yasin, kata Allah, wa man nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkishu fil khalq. Nunakkishu itu mana? Naqsu, qaf dan sad. Kami bikin pendek. Kita semakin tua, semakin tinggi atau semakin bongkok? Semakin bongkok. Begitu pula penghuni bumi, semakin lama itu semakin pendek. Kenapa begitu? Wallahu a'lam, mungkin faktor makanan. Nabi Adam alaihissalam dulu makannya ikan, tapi boleh jadi ikan paus, bukan lumba-lumba. Kita makan ikan juga, tapi ikannya kering, udah ngepon, kecil-kecil ya wajar lah, kitanya juga pendek-pendek. Gak usah jauh-jauh lah Nabi Adam. Kita nih orang Arab kan secara umum lebih tinggi mereka ya, gede-gede mereka. Saya berapa kali bawa jamu umroh Pak, ibu-ibu biasa tuh minta temenin belanja. Orang tamat sih kalau beli belanja, bantu nawar aja Ustaz. Mana ya Bu? Kalau bantu nawar nggak bisa, bantu bayar nggak bisa. Gak usah bayar Ustaz, nawarin uang. Ya udah saya temenin, dia pilih lah gamis itu. Ustaz saya cocok yang ini, tolong tanya di ukuran
Al-Bait tuh satu ekor sendirian deh. Kita bisa tiga. Jadi orang Arab itu sekali makan ayam satu ekor sendirian, kecuali kalau tanggung bulan dah setengah ekor. Kita satu ekor potong berapa bu? 8, 10, 12. Ya wajar lah ya, satu ekor kita bungkusin 10 orang. Ini kecil lah, wajar lah ya. Mereka makan roti itu gandum yang banyak dipadetin, nah jadilah roti. Kita makannya mohon maaf bubur itu kan beras sedikit, airnya yang banyak, dikasih daging tapi disiram sedikit. Jadi wajar lah kita ya, pendek kecil ada gluten dikit ya wajar lah makan ini kecil. Oh malam ya. Jadi nabi-nabi dan umat-umat terdahulu postur tubuhnya tinggi besar, usianya panjang-panjang. Nabi Nuh alaihissalam kata Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 14, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 'am. Kami utus Nuh kepada kaumnya, dia tinggal bersama kaumnya alfa sanah 1000 tahun illa 50 'am, kurang 50, berarti 950 tahun. Sebagian besar ulama mengatakan ini bukan umurnya Nabi Nuh, ini masa berdakwahnya Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh berdakwah di tengah kaumnya 950 tahun. Lalu berapa umurnya? Lebih panjang lagi. Ya berapa? Sebagian ulama mengatakan kita compare dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu masa berdakwahnya sepertiga dari masa hidupnya. Nabi Muhammad hidupnya 63 tahun, dakwahnya 23, kurang lebih sepertiga. Berarti kalau pengen tahu berapa usia Nabi Nuh, 950 kali 3 sama dengan, kalau nggak ada pikir ada lama gitu memang. Coba ada pikir, coba gitu 2850 tahun Pak, Masya Allah. Tapi kata Ibnu Shaddad, sebagaimana dikutip oleh Al-Mawardi, nama kitabnya tafsirnya An-Nukat wal Uyun, kata beliau nggak gitu-gitunya. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam, orang itu baru dianggap dewasa, matang cara berpikirnya, layak menerima risalah kalau sudah berumur 350 tahun. Nabi Nuh baru dapat risalah usia 350 tahun. Nabi Muhammad berapa tahun? 40. Kita Nabi Muhammad dan umatnya ini dianggap dewasa, dianggap matang cara berpikirnya, layak menerima risalah kalau sudah umur 40 tahun. Itu karena dulu calon presiden dan calon wakil presiden minimal usianya 40 tahun dulu sebelum datang sang paman. Kata paman udah musang ribet 40 tahun dulu kita terserah dia sih ya, urusan orang yang bikin dulu 40 tahun. Nabi Nuh kata Ibnu Shaddad 350 tahun baru dianggap dewasa. Sehingga boleh jadi kalau ada bocah lagi larian zaman Nabi Nuh nih, lucu banget anaknya berapa usianya? Baru 70 tahun. Zaman Nabi Nuh tuh. Jadi bocah lagi lucu-lucunya 70 tahun zaman Nabi Nuh. Di zaman kita 70 tahun sama lagi lucu-lucunya juga. Gigi itu mulai beromong-omongnya. Bermain sama cucunya, ya lagi lucu-lucunya dah. Itu pun kalau kita nyampe, kita belum tentu nyampe, Masya Allah. 350 tahun baru dapat risalah. Setelah itu berdakwah 950, 9,5 tambah 3,5, jadinya 1.300 tahun. Terjadilah banjir bandang menenggelamkan 23 bumi. Setelah itu wasawat ala Judi, mendarat perahunya Nabi Nuh di atas bukit Judi. Jinnya panjangin Judi. Kalau nggak panjang ini Judi, beda tuh. Judi mendarat di situ. Setelah itu Nabi Nuh alaihissalam nggak langsung meninggal, masih hidup 350 tahun lagi. Maka total usia Nabi Nuh kata Ibnu Shaddad 1.650 tahun. Ini Nabi Muhammad dikasih lihat nih, usianya panjang, postur tubuhnya tinggi gede. Kalau mereka beriman, ibadahnya lama-lama. Ada orang zaman dulu ibadah
doang taraweh itu sebulan. Ini masya Allah malam ini di masjid ini masih penuh ini. Di beberapa masjid yang lain itu sudah, jangankan malam ke-19 lah, malam ke-20, malam ke-7 itu udah banyak yang pada mutadir, mundur tanpa berita atau hilang dari masjid. Mengalami kemajuan yang sangat besar. Nggak sanggup kita bertahan sampai akhir, berat luar biasa, terkuat. Apalagi kalau imamnya banyak di sini berapa sih juz? 1 juz di sini? Enggak, oh enggak. Enak deh saya ngomongnya, enggak tapi. Memang itu yang favorit. Ya. Kalau imam rada panjang biasanya orang favorit. Langsung ngomong ke rekan ibu itu biasa. Ustaz, tolong dong yang itu dipakai lagi. Kenapa? Lamaan. Tentang hafalannya banyak, teman banget. Insurnya panjang-panjang, puluhannya puluh. Maka Nabi Muhammad pinter. Ya Allah, ini umat saya bagaimana nasibnya? Masuk surga kebagian enggak ini? Jangan-jangan kami umat ini ya Allah enggak dapat surga, kalah dengan umat-umat terdahulu. Masya Allah. Lalu apa kata Imam Malik dalam Al-Muwatta'nya itu? Fa'aqahullahu lailatal qadri khairan min alfi syahr. Maka Allah berikan Lailatul Qadar kepada Nabi Muhammad dan umatnya yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun. Berarti kalau kita ibadah dapat Lailatul Qadar sekali aja, itu sudah lebih baik daripada Juraij yang 40 tahun ibadah. Sudah lebih baik daripada ibadahnya kaum Nabi Hud alaihissalam yang 80 tahun. 83 10 kali kita ketemu Lailatul Qadar 830 tahun. 20 kali kita ketemu Lailatul Qadar, taruhlah umur 35 tahun, udah 20 kali ketemu Lailatul Qadar. 20 tahun kita ketemu Ramadan, berarti sudah sama dengan 1660 tahun. 35 tahun umat Nabi Muhammad sudah melampaui ibadah umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Maka itu kata Rasulullah, hurrimatil jannatu 'alal anbiya hatta adkhulaha ana. Enggak boleh para nabi masuk surga sebelum aku duluan masuk surga. Kalau Nabi Muhammad belum masuk surga, nabi yang lain pada nunggu depan pintu, belum boleh masuk. Begitu Nabi Muhammad sudah masuk, para nabi yang lain dipersilakan masuk. Wa hurrimat 'alal umam hatta tadkhulaha ummati. Dan umat-umat terdahulu yang ibadahnya 40 tahun, 80 tahun enggak boleh masuk surga hatta tadkhulaha ummati, sampai jamaah Masjid Al-Falah masuk surga semua. Luar biasa. Baik ngomong sama kita kan, kita umurnya pendek, postur tubuhnya pendek, ibadah dengan nama yang sebentar-sebentar, tapi masuk surganya duluan. Masya Allah. Maka itu mesti kita bersyukur. Kenapa ini? Karena Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan membawa keberkahan kepada kita. Dampaknya itu membuat ibadah kita begitu dahsyat, luar biasa. Makanya banyakin baca Quran. Kata Ibu Salah nih, malaikat itu Bapak Ibu pengen banget baca Quran, malaikat, tapi nggak bisa, tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa baca Quran. Malaikat nggak bisa, kecuali malaikat Jibril. Yang lain malaikat nggak bisa. Tapi mereka sangat ingin mendengarkan bacaan Quran. Maka kalau Bapak Ibu lagi baca Quran, terus kayak agak merinding gitu, nggak usah takut. Artinya malaikat lagi mulai baca Quran kita. Dan alhamdulillahnya malaikat nggak bisa baca Quran. Sehingga kalaupun kita salah baca, nggak dibenerin sama dia. Coba bakal dia kita baca Quran, kita salah, dibenerin. Sirat, kan sirat, takut kita. Alhamdulillah, baca Quran. Baca Quran, meskipun hanya 1 huruf, kata Rasulullah ada pahalanya. Berapa pahalanya? Wal hasanatu bi asyri amsalihha, 10 kali lipat. Ketika saya baca kata Rasulullah alif lam mim, itu 3 huruf, berarti pahalanya 30. Ini buat yang lancar. Kalau yang baca Qurannya alif lam 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 mim terbata-bata, itu falahu ajran, pahalanya 2 kali lipat, dapatnya 60. Yang lancar baca alif lam mim dapatnya 30. Yang nggak lancar baca alif lam mim dapatnya 60. Banyak yang lancar apa yang nggak lancar? Yang nggak lancar. Jadi mendingan lancar apa jangan lancar? Jangan lancar, banyak pahalanya. Itu alasan bapak-bapak berbulan-bulan belajar tahsin agak lancar-lancar. Ayo dong Pak, semangat. Masa Iqra 5 terus semangat Pak biar Quran? Gak usah Ustaz, nyaman saya di Iqra 5.
mimpi apa dari Allah. Memang yang lancar baca Quran kredit poin pahalanya lebih sedikit, yang nggak lancar lebih banyak. Tapi di surganya beda kelas. Yang lancar baca Qurannya VVIP kelas, ma'as-safaratil kiramil bararah. Di depan tetangganya boleh jadi Nabi Muhammad, sebelah kanannya Nabi Ibrahim, sebelah kirinya Nabi Musa, Nabi Isa, para nabi dan malaikat tetangga di surganya. Yang lancar. Kalau yang nggak lancar siapa tetangganya Ustaz? Tetangganya yang nggak lancar juga. Ketemu lagi ya? Iya ya. Kita sama-sama rajin kaji waktu itu. Ya apa-apa. Yang penting kan ketemu di surga juga. Apa-apa. Maka kita baca Al-Quran. Lalu yang penting adalah kita terapkan nilai-nilai Quran di dalam kehidupan kita. Masya Allah ya. Tapi kalau belum sampai tahap sana, minimal kita baca Al-Quran itu. Nah, supaya dapat kemuliaan dalam qadar, kita jaga istiqomah kita. Memang yang berat itu istiqomah Bapak Ibu. Kalau ringan namanya istirahat, duduk, senderan, selonjoran, ngorok, dan itu semua gampang bisa. Tapi istiqomah itu perjuangan. Maka itu tidak semua kita bisa selesai di Ramadan. Tapi mudah-mudahan kalau kita lakukan berjamaah, ibadah itu jadi ringan. Puasa ini kan berat, tapi karena bareng-bareng, bocah-bocah SD pada bisa puasa. Sampai kelar sebulan. Kok bisa anak-anak puasa 1 bulan full? Karena bareng-bareng di rumah keluarga pada puasa, di sekolah teman-temannya puasa, jadi ringan bisa. Coba kalau suruh puasa anak kita di luar Ramadan sendirian, gak sanggup, berat. Jangankan bocah, emaknya bocah punya utang cuma 6 hari puasa Ramadan Pak, itu butuh waktu setahun. Itu pun kadang-kadang untuk Ramadan berikutnya masih belum lunas. Makanya ayo kita jaga kekompakan bareng-bareng, ibadah berjamaah. Kalau sendirian mau berat, apalagi sholat itu kalau kita sendirian rawan banget. Berjamaah aman. Rawan apa Ustaz? Rawan lupa apa waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru juga ada dohor, tak dulu dah. Tahu-tahu udah mepet asar lupa waktu. Saya nggak lupa waktu, saya selalu on time. Tapi sholatnya sendirian. Yang kedua rawan sama namanya lupa bacaan. Yang dibaca sih gak panjang, cuma nggak biru, tapi nggak ketemu ujungnya. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum. Muter-muter gak ketemu. Memang ada setan khusus Pak, mengganggu orang sholat, namanya khonzab atau khinsib. Saya nggak lupa Ustaz bacaan sholat. Kenapa? Karena saya selalu pilih surat favorit. Apapun sholatnya kulhu saya baca Ustaz. Aman. Ada yang nggak hafal surat Al-Ikhlas? Hafal semua dong. Bukan ikhlas. Hafal aja juga surat Al-Ikhlas. Boleh nggak Ustaz kita sholat semua pakai Al-Ikhlas? Boleh. Bahkan tapi pun taraweh 11 rakaat, 23 rakaat semuanya setelah Al-Fatihah kita baca kulhu boleh dan sah. Kalau nggak malu mah sama malaikat, kata malaikat gak main ini. Kulhu lagi, tapi sah. Saya nggak lupa Ustaz sama bacaan, dibikin lupa gerakan. Coba kalau sholat sendirian, apalagi sholatnya sholat silent, zuhur, asar, sering banget sama yang namanya lupa jumlah rakaat. Lagi sujud nih, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, ketiga rakaat ya. Pernah nggak begitu Bapak Ibu? Kering. Kenapa itu? Karena sholat sendirian, konjak mengganggu. Saya pernah ada jamaah ngasih saya sejadah. Ustaz, ini sejadah anti konjak. Kok bisa Pak? Dijamin Ustaz kalau sholat pakai sejadah ini tidak akan lupa jumlah rakaat. Kok bisa begitu Pak? Buka aja. Begitu saya buka sejadah, biasanya sejadah itu ada buletan, jarum kompas arah kiblat. Dia bukan buletan, angkat di situ. 2 kali kening kita nempel di situ, 1. 2 kali lagi, 2 gitu. Jadi nggak mungkin lupa jumlah rakaat. Cuman masalahnya selama sholat saya lihat nomor aja tuh nomor. Konsepnya pindah ke nomor itu jadinya. Saya nggak lupa bacaan, nggak lupa jumlah rakaat. Ada lagi problemnya, apa itu? Lagi sholat baru dapat 1 rakaat, tiba-tiba pakai. Ibu paling sering
lagi sholat ada tukang paket manggil, atau kalau ibu suaminya manggil lagi sholat, beb, beb, manggil suaminya misalnya, atau orang tua manggil, kita lagi sholat orang tua manggil, apa yang kita lakukan? Pertama, kalau sholatnya sholat sunnah batalkan, gak ada masalah. Lagi sholat duha, lagi sholat qobliyah, sholat ba'diyah, tiba-tiba ibu kita manggil, nah tolong mama, batalin aja. Ada apa bu? Ini Facebook mama passwordnya apa ya? Astagfirullahaladzim, itu udah ngebatalin sholat, hanya password Facebook. Batalin kalau sholatnya sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu, kata para ulama, kalau sudah takbiratul ihram haruma qat'uha, tidak boleh dibatalin. Tapi kata Ibnu Taimiyah illa li halatain, kecuali karena ada sebab. Apa itu? Pertama, ada bahaya mengancam nyawa, boleh kita batalin, baik nyawa kita atau nyawa orang lain. Misalnya waktu itu pernah ada video viral, saudara-saudara kita di Lombok lagi sholat berjamaah tiba-tiba gempa, sebagian jamaah pada lari, imam sama beberapa jamaah masih bertahan, tapi lama-lama imamnya lari juga, mau bingung, lari aja semuanya, ada lari. Boleh atau enggak? Boleh, karena ada bahaya mengancam nyawa, baik nyawa kita atau nyawa orang lain. Misalnya orang lain nih, kan lantai nih, kita lagi sholat isya misalnya, tiba-tiba ada bocah naik, apa yang kita lakukan? Batalin, jangan batalin, tangkap, jangan gitu. Boleh. Atau yang kedua, ada bahaya mengancam harta, baik harta kita atau harta orang lain. Lagi sholat ada orang ambil HP, tangkap tangannya, jangan diambil. Atau misalnya saya pernah isi kajian pada maghrib sampai isya, sholat maghrib, begitu sholat maghrib selesai, itu jamaah heboh, sibuk luar biasa. Saya bilang, ada apa pak? Itu Ustaz, salah satu motor jamaah di Gondol Maling tadi, innalillah, semoga Allah ganti lebih baik sekarang. Tiba-tiba ada satu jamaah dengan santai dia datang. Saya sebenarnya lihat tadi malingnya Ustaz, pakai jaket hijau. Terus kenapa nggak apa-apa cegah? Saya kan lagi sholat, saya cuma lihat motor gua bukan ya, bukan. Bapak meskipun bukan motor bapak, batalin, kejar tangkap. Emang boleh Ustaz? Boleh. Kenapa nggak ngomong dari tadi? Iya saya kan tahu udah maling. Boleh batalkan. Ini sekarang yang manggil tukang paket, orang tua atau suami. Ini nggak mengancam nyawa, nggak mengancam harta. Batalin atau jangan Ustaz? Jangan. Apa yang kita lakukan? Pertama, kencengin takbirnya. Allahu Akbar. Tidak boleh lagi sholat. Tapi tetap tatapan kata sujud, jangan Allahu Akbar. Itu batal gitu. Satu, Ustaz saya sudah kencengin takbirnya dia kagak denger. Yang kedua, cepetin sholatnya. Yang dicepetin bukan gerakan Allahu Akbar, encok. Yang kita cepetin bacaannya. Biasanya habis Fatihah kita baca surat, nggak usah waladhdallin, amin, Allahu Akbar. Biasa 3 kali, baca sekali aja. Subhanallahil azim wa bihamdihi, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, Allahu Akbar, sekali aja. Kenapa? Kasihan tukang paket kepanasan. Kalau sholat sendirian ada aja halangannya pak. Tapi kalau berjamaah aman. Kita lupa ada imam lupa ada makmum, aman. Maka sholat berjamaah ringan ibadah itu. Saya datang ke masjid tapi belum kelar Ustaz. Gak apa-apa, datang aja ke masjid. Meskipun sudah selesai karena ada kesibukan, masuk kita sholat aja di masjid. Biasanya ada yang lebih masuk lagi ya, datang lebih belakangan, tinggal tepok pundaknya. Maaf bapak-bapak, kalau tepok pundaknya artinya bapak didaulat, didapuk jadi imam. Jangan nolak, ditepok pundaknya begini. Mungkin dia masih tahu, bro, ada sholat ba'diyah zuhur, nggak ada masalah. Bapak mau sholat sunnah mau sholat fardu pokoknya kalau sudah ditepok pundaknya jadi imam, nggak ada masalah. Beda makmum fardu, imam sunnah, nggak ada masalah. Yang penting sejenis. Kalau beda jenis nggak boleh. Apa misalnya dia lagi sholat jenazah, kita mau sholat zuhur, kita tepok pundaknya, itu nggak bisa. Sholat jenazah kakak pakai ruku, kakak pakai sujud, nggak bisa. Jangan. Insya Allah aman. Dan mohon maaf sekali pak. Kalau bapak lagi jadi imam, tolong nih pak, tolong banget kencengin suaranya pak. Jangan jadi imam, jadi imam tapi pelan banget. Loh. Kita di belakang, nggak kedengeran. Apalagi pas sujud. Astagfirullahaladzim, udah apa belum ya? Belum ternyata. Ini jadi kencengin.
ukhuwah, bukan malah mengedepankan ego. Masalah khilafiyah dalam fikih udah selesai, tinggal baca referensinya doang, yang akan dijadikan sebagai pemicu perpecahan. Ini enggak, mohon maaf sekali, kemudian di sini enggak ya. Masalah sak-sak, lagi sholat kerapatin satu, nempelin tumit dan bahu. Kalau ibu nggak tahu, saya karena belum pernah sholat satu sama ibu. Bapak nih, nempelin sak. Ini hadisnya sahih. Kata Rasulullah SAW, tolong lurus rapatkan saf kalian. Fa ini awal min wara'i zahri. Saya meskipun menghadap kiblat, tapi kalau ada saf di belakang nggak beres, kelihatan sama saya, kata Rasulullah. Maka ada dua sahabat meriwayatkan, yang satu Syurahbil, yang satu Anas bin Malik. Apa kata mereka? Wa kana ahaduna, selalu salah seorang di antara kami. Yang kedua meriwayatkan wa kana rajul, satu orang. Ngapain? Yulziku mankibahu ila mankibi sahibihi wa qadamahu ila qadami sahibihi. Dia tempelin bahu dan tumit ke rekannya. Berapa orang? Satu ruang, yang lain enggak. Maka kalau ada jamaah salat tempelin bahu dan tumitnya, bagus, hadisnya sahih, silakan. Tapi jangan paksa satu masjid semua harus nempel. Itu namanya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, takalluf, terlalu memberatkan. Kalau ada jamaah ditempelin dia asik-asik aja kan ada masalah. Tapi ada sebagian orang begitu kita tempelin, ditarik sama dia. Emang pun cowok apa? Dia nggak suka. Itu nggak apa-apa, jadi kejar. Berantem gara-gara salah. Yang kedua, mohon maaf, sujud. Ini sujud hadisnya sahih. Kata Rasulullah, jauhkan lambungmu dari kedua pahamu. Jadi kalau sujud ke depan, hatta yura bayadu ibtaihi, sampai terlihat putih kedua ketiak Rasulullah SAW. Kalau sampai ada riwayat kalau ada anak kambing lewat di perut Rasulullah itu bisa. Sujudnya ke depan gitu. Hadisnya sahih benar, tapi harus kita lihat ini Rasul kalau sholat jadi imam di depan sendirian,